Salam menjuah membantah kerina supaya kita masuk ku kata pengalau ngalo ras momo. Mari kita rendah
Si pemenah Tuhan teman si tutu si babai song leader ta. Sahabat dia bengketi lamin pusuku segera wari la leba perdalanku sebab Tuhan negutanku berteguh bergegahi Tuhan kini tanganku gelalah aku kote analam saja bandu ibas geluhku puji samaku bandu serasa lalang Kang Yesus Kristus mabadame si berikan kami kemalaman ate tembaras kam Tuhan harapan kula benar-benar ku puji gelar Tuhan Tuhan ibas kerina dampar kegeluhanku salah serasa lalang Kang Yesus Kristus mabadame si merekan kami kemalaman ate rembaras kam Tuhan harapan kula pernah benih rembaras kam Tuhan harapan kula pernah benih. Kata pengalo-ngalo ras momo turang ras nina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan ikatan kami berjua-jua ras selamat hari Minggu man banta kerina man bandu kekelengan kami si sekalenda dengar kebaktin ibas gerejanta enda ikatan kami menjuah-juah kerehendu nambahi keriahan man banta kerina ibas benar kebak tinta
Mari dage sidengkahkan momo karena perdalanan perpulungan Tuhan. Bagi perencana pelayanan gereja anta kubas wari-wari sirah enda. Selamat wari Minggu. Majelis runggun dahkan selamat wari Minggu man banta krina si bengket kubas kubatini bas wari si sendah endah jana hadilit atendu pelayanan khusus ras doa konseling pastoral pribadi banci hubungin du majelis. Selamat ulang tahun Majelis runggun ras jemaat nahkan selamat wari ketubuhun man bandu turang ras senina hari ulang tahun ibas tanggal 24 April 2024. Man bandu silengah tercatat ibas momo enda banci hubungin du sekretariat guna catat kenca. Momo bidang umum si pemena sidang majelis runggun ilakokan ibas wari Selasa 16 April 2024 jam 10 pitu WIB secara langsung i gereja iharapkan kerahan kerina anggota majelis runggun ras perminggun GBKP Solo ibas sidang enda. Si peduakan momo karena rencana penggalangan dana secara runggun ras klasis Bekasi dan Pasar untuk pembangunan dan renovasi gedung gereja GBKP Runggun Yogyakarta sini lakukan ibas wari Minggu 21 April 2024. Mari sitotokon ras dukung rencana enda guna pembangunan dan renovasi gedung gereja anta. Dung kencak hari perkenalan panitia pembangunan renovasi gereja lead memberikan sada informasi kule beta. Si petelukan undangan musarah warga sidi warga Runggun mankrina majelis Runggun perminggun Solo pengurus kategorial pengurus PJJ sektor ras unit pelayanan silit IGBKP Runggun Yogyakarta guna reh ibas acara musyawarah sidi warga Runggun sini lakukan ibas wari Minggu 20 April 2024 kencadung kebaktian Minggu diharapkan paling lambat wari Selasa 16 April 2024 bahan ibas krina peserta musyawarah warga sidi Runggun enggo ilakukan sekretariat guna edit ras penjiliditan. Bidang keuangan baci sinin ibas laporan keuangan gerejata kas Runggun seraswaloh suara 42 665.022 kas lelang-lelang 107 juta 140 siwah.000 silenga storkan ku klasis untuk kolek teta 10 juta 365.800. Bidang diakonia persembahan kolekte ekstra guna nampati dana diakonia GBKP Runggun Yogyakarta sini lakukan ibas wari Minggu 21 April 2024. Mari sitotokan ras dukung nampati dana diakonia enda. Si peduakan berita Arceda Ate enggo idilo dibata nini karo rando tarigan ibas wari Rabu 10 April 2024 jam 10.06 WIB Ibangun Purba Kabupaten Deli Serdang. Canah keluarga Bapak Rando rikut nini tigan Rando enggo berkat ku Medan wari Kamis 11 April 2024. Rencana pedalan adat ras liturgi pemakaman ilakokan ibas wari Sabtu 10 April 2024 Bangun Purba. Majelis ras jemaat GBKP Runggun Yogyakarta ikut armorah ate. Toto gelah keluarga megegeh ras lampas terapul. Si pempatkan laporan keuangan diakonia Maret 2024 baci sinin saldo diakona 1.312.762.
Info kategorial baci Senin 11 lembaran Momo. Persembahan pengatakan bujur ras perpuluhan. Agenda tertulis keluarga Neni Sebayang Pertua Emeritus Mujur Sebayang 300.000 perpuluhan 300.000. Keluarga Naras Ferry Sulos Tepu Naras Pendeta Depi Bruginting 400.000 perpuluhan April 400.000. Keluarga Bapak Rios Tepu Enda revisi 1.500.000 kas Runggun 500 Moria 300 Mambre 300 Use 400.000 total 1.500.000. Keluarga Adi Tarikan Sibro 500.000 kas Runggun 500.000. Bujur sekatakan man kekelengan ta ibas mereken perpuluhan di bata tetap si masu berikan kesehatan ras si masu pendahin. Bagendam momo ibas minggu enda masuk kita ku kata penaruh. Minggu enda igelari minggu Misericordias Domini. Eme minggu simabai kita ngejapkan lias ati Tuhan di bata. Ija kita enggo ikeleni dengan ipulahina ibas hukuman ras kematen nare. Kita enggo itebusi jenari iperembakkan di bata kempak dirina arah kematen Yesus Kristus ikayu persilang. Dosa ras kelepakan talanai ingetna jenari ia atankan di bata kita bengket kubas kemulianna si rasa lalap. Dage alum meriah ukur si puji di bata arkiteken Yesus enggo memperdamaikan kita ras di bata. Siamet kami kam perpulungan baci kita cinder. Mari kita rende ibas kitab Dedenta nomor 122 bait si pembenar ras si peduakan. Ibas gelar di bata Bapa sina palangit rasdoni. Ibas gelar Yesus Kristus si enggo mereken geluhna guna mulahi manusia ibas dosa nari. Ras ibas gelar kesah si badia sinampati kita. Gelah paguh ibas ngalaken perbeben. Lias ate Tuhan Yesus ndilo kita gelah dat bagin ibas kemuliaan si rasa lalap. Amin. Amin.
karena perbahanan ras sura-sura di bata. Persembahan gelehen la aten dubage. Amin nape ku persembahkan lapet kam persembahan tutungan. Mazmur 50 sada ayat 10. Erpalaskan kata di bata enda si puji ia arah kitab dendenta nomor 223 bagian sadara si peduakan. Muhammad pindo kami perpulungan kundung. Lias ate di bata simbelin kubas kegeluhan. Di bata melias perkuah. Ieu tehna maka labo kita ngasup mulahi dirinta ibas kuasa kematen nari. Maka itebusina kita arah kematen Yesus. Gelah olanai kita ikuasai kematen, dingen bene ibas dosanta. Si puji di bata arkiteken lias ate naman banta, alungendeken kitab denden nomor 205 bagian sadara sepeduakan.
Pengakuan dosa. Adi itatap di bata kubas pusuh tas kalak-skala. Pusuh ras ukur si ugange ida peti di bata ibas dirita. Ida petina dia pusuh sidem pengatakan bujur ibas keselamatan si enggo ijujur kena. Ida petinan dia perukuran si ngergaken keleng Atena. Pusuh ras ukur si uganga ida peti di bata ibas dirita. Ngaku kami kurang ngasup ngatakan bujur ibas keselamatan si ibrekandu. Kurang ngergakan keleng Atendu gunana dan kami. Tuhan Allah mimin kami. Mari kita masuk kubas paksa tenang. Paksa tenang godung. Mari siakukeun dosata arah kitab dendenta nomor 321 bagian sadara si peduakeun. Alu Muhammad perpulungan ipindo tedis. Berita pengalami dosa. Libatanta setiakap. Keleng Atena lar sibar. La itak takina dosa manusia si meluat meklesa. Emaka selaku persuruhan libata, aku neken katana man banta. Si gejap ras ngakuken dosanta nina dibata. Amin bagegia aku kap dibata sinasapken dosa-dosandu.
Jana si kulakoken erkiteken bagekin biakku. Lanai ku peinget-inget krina dosa-dosandu. Amin. Yesaya 43 ayat 25. Erkiteken dosa tanggu isasapken di bata. Si puji ia arah dendenta nomor 285 bagin sadaras peduagen. Jemaat Ipindo kami kundul. Dari semua paksana kita ngoge kata dibata bagin si pemena. Ibuat ibas kitab Esra pitu ayat 27 seh 20 lalu. Ijenda ibacakan kami. Nina Esra, pujilah Tuhan. Dibata nini nininta, ia kap si peturasa ukur raja pemuliakan rumah pertoton Tuhan i Jerusalem. Arah lias ate dibata akunggo dat perkuah ate ras raja arah perkuah ate dibata nggodat perkuah ate raja ras menteri-menterina bagai pekrina pegawai-pegawaina si erkuasa. Tuhan di batangku enggo pepiherken ukurku. Janah enggo ngasup aku ngiahken enterem pemimpin suku Israel gelah mulih ras aku. Ketuahan kalak si megiken kata dibata dingen si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala karya baik Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami rasakan begitu cinta Tuhan atas kami. Dan karena itulah kami rindu untuk kembali mendalami cinta Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan bersabda atas kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 6 sampai pada ayatnya yang ke-11. Saya akan membaca berdasarkan Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Firman Tuhan menyatakan demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, sebab melalui Dia kita sekarang telah menerima pendamaian itu. Demikianlah pembacaan Alkitab, dan terpujilah Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekalipun barangkali Bapak Ibu melihat nama saya, ya, Pendeta Feby Tarigan, tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, saya masih banyak belajar untuk berbahasa Karo. Jadi khotbah yang akan saya sampaikan tentunya berbahasa Indonesia. Dan sebelum saya menyampaikan tentang firman Tuhan, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri agar Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh mengenal. Karena kata pepatah, jika tak kenal maka tak sayang. Ya, perkenalkan Bapak Ibu Saudara, nama saya adalah Pendeta Febriani Pinserulina Tarigan. Saya pendeta Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang saat ini sedang studi lanjut di Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Ya, orang tua saya, papa saya Karo, Batak Karo asli, ya. Tetapi ibu saya campuran Chinese dan Batak Toba. Dan inilah produknya, ya. Produk campuran itu, begitu. Papa saya asal dari Kabanjahe, jadi benar-benar dari tanah Karo sana. Dan dulu sewaktu ayah saya masih ada, ya, kami selalu tiap 2 tahun sekali pasti akan pulang ke kampung, ya. Kami akan pulang ke Medan, lalu kemudian kami akan tinggal juga untuk beberapa waktu di Kabanjahe, yaitu paket komplit kalau kami pulang. Tetapi setelah beberapa tahun sudah tidak pernah lagi. Ya, jadi terakhir saya ke Kabanjahe itu mungkin sekitar SMA mungkin. Jadi sudah sangat lama sekali. Dan ya beginilah, saya tidak terlalu paham untuk berbahasa Karo, tetapi saya berusaha untuk dapat mengucapkannya dalam rumpun tata ibadah. Jika ada kesalahan maka maafkanlah, ya. Mumpung masih di bulan Lebaran begitu, ya. Jadi kita maaf-maafan. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kesaksian seorang rasul bernama Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu mendapatkan sebuah
Rezeki nomplok, Bapak Ibu tahu ya istilah rezeki nomplok? Saya nggak tahu bahasa karonya apa itu rezeki nomplok. Ada bahasa karonya? Rezeki nomplok? Hah? Rezeki nomplok? Rezeki nomplok. Iya, Bapak Ibu tahu ya rezeki nomplok. Senang nggak kira-kira dapat rezeki nomplok? Senang ya, apalagi berupa uang misalnya, begitu ya. Uangnya bukan jumlah sedikit. Mana tahu Bapak Ibu tiba-tiba ditelepon, Bi, aku mau kirim uang 5 juta misalnya. Atau Bi, aku mau kirim uang 10 juta. Waduh, ini gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dapat transferan uang segitu kan sukacita, bahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, ungkapan rezeki nomplok ini menyatakan bahwa ada sesuatu yang menyukakan, yang membahagiakan, yang menggembirakan, yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita duga, tidak pernah kita minta, tetapi kita mendapatkan. Ini definisi rezeki nomplok, ya. Tidak diminta, tidak diharapkan, tidak diduga, tidak difikirkan, tetapi kita mendapatkan. Sukacitanya melimpah. Tetapi terkadang kegembiraan atau sukacita ketika mendapatkan rezeki nomplok kadangkala membuat kita menjadi lupa, ya. Kegembiraan itu membuat kita lupa terhadap siapa yang memberikannya. Atau mungkin saat ini kita ingat bahwa ada seseorang yang berbaik hati memberikannya, tetapi seiring berjalannya waktu kita menjadi lupa. Atau mungkin ketika uang 10 juta itu sudah habis barangkali, kita tidak lagi mengingat pemberian dari seseorang yang begitu baik, yang memberikan uang 10 juta itu untuk kita, ya. Ingatan kita begitu terbatas, ya, begitu sempit, ya, bahkan begitu pendek terhadap orang yang memberikan sesuatu dengan penuh belas kasih itu, ya. Beda halnya kalau kita mengharapkan sesuatu, ya, mendambakan sesuatu, lalu kemudian kita mendapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan, pasti lebih dikenang. Gitu ya, karena sudah melewati berbagai pergumulan. Tuhan, aku mengharapkan seorang pasangan hidup, barangkali yang belum, gitu ya. Aku mengharapkan seorang gadis yang cantik jelita misalnya, ya, yang bodinya bagus misalnya, yang pekerjaannya bagus misalnya, yang tampan, yang ganteng misalnya, ya. Kita mengharapkan, kita mendambakan. Lalu kemudian ketika ada seseorang yang memberikan apa yang kita harapkan barangkali, atau ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita harapkan, mungkin momen itu menjadi momen yang sangat berharga, momen yang selalu dikenang. Karena sudah melewati pergumulan, pengharapan yang begitu panjang. Tetapi ketika tidak kita harapkan lalu kita mendapat, saya rasa cukup pendek kenangan kita tentang apa yang kita dapatkan itu. Makanya berbahagialah kita yang harus bergumul terlebih dahulu untuk mendapatkan sesuatu, gitu ya. Karena kenangannya itu sangat dalam, Bapak Ibu Saudara. Bahkan mungkin rasa syukur kita ketika kita akan mendapat itu sangat luar biasa. Ketika kita bergumul di dalam pengharapan, ya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, istilah rezeki nomplok tadi itu adalah semacam perumpamaan tentang karya penebusan Allah, ya. Karya penebusan Allah terhadap dosa manusia itu bagaikan rezeki nomplok, ya. Hubungan manusia dengan Allah yang sudah rusak kemudian dipulihkan, didamaikan tanpa kita yang mengharapkan, tanpa kita yang berpikir, tanpa kita yang meminta. Namun hal itu anugerah dari Allah itu sendiri. Saya rasa kata yang paling tepat untuk menggambarkan anugerah Allah ini adalah rezeki nomplok, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena tidak kita minta, tidak kita harapkan, bahkan tidak berinisiatif dari diri kita sendiri, ya. Padahal kalau kita melihat sejarahnya jelas bahwa manusia yang berulah, manusia yang membawa dirinya masuk ke dalam dosa, ya.
tetapi Allah yang berinisiatif. Saya katakan peristiwa ini seperti rezeki nomplok. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, pada perikop bacaan kita pada saat ini, Rasul Paulus sedang memberikan kekuatan iman kepada jemaat di Roma yang pada waktu itu mengalami tekanan dalam kehidupan sosial mereka. Seperti apa tekanannya? Bapak Ibu Saudara, kota Roma ini merupakan suatu kota terkenal ya pada saat itu ketika Paulus menuliskan surat Roma. Ya, dan sudah banyak orang-orang Kristen yang merantau di kota Roma. Dan jemaat sangat hidup dalam kesusahan, hidup dalam kesulitan besar oleh karena iman Kristen mereka, iman sebagai pengikut Kristus. Ya. Pada waktu itu hanya seorang kaisar sajalah yang boleh dipuji sebagai Tuhan, disembah sebagai Allah, ya, hanya kaisar. Ya. Dan hal ini tentu bertentangan dengan prinsip orang Kristen, karena pada prinsipnya orang Kristen hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan hal ini berdampak dalam kehidupan mereka. Apa dampaknya? Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, bagi mereka yang menentang untuk menyembah kaisar, ya, maka mereka akan dikejar, akan ditindas oleh penguasa Romawi, dan orang-orang Kristen pada waktu itu terpaksa harus melarikan diri dan bersembunyi. Ya. Mereka lari, mereka bersembunyi, dan mereka yang tertangkap ya akan menjadi korban penganiayaan. Leher mereka dipenggal atau mungkin mereka diserahkan ya kepada binatang buas dalam suatu arena untuk diterkam oleh binatang buas itu. Hukuman mati tepatnya bagi mereka yang menentang untuk menyembah kaisar. Dan satu hal yang dipahami oleh Paulus tentang jemaat ini bahwa mereka ya, jemaat Kristen di Roma tampaknya kurang memahami tentang keselamatan yang sebenar-benarnya. Mereka tidak begitu tahu dan juga tidak begitu paham bagaimana peran dari Yesus Kristus yang mereka percayai, yang mereka imani menurut pengakuan mereka. Ya. Bagaimana peran Yesus Kristus yang menyelamatkan mereka. Ya. Maka pada perikop ini Paulus ingin memberikan kekuatan iman kepada jemaat di Roma yang pada saat itu mengalami tekanan dalam kehidupan sosial mereka. Dan agar jemaat mengerti juga bahwa keselamatan telah diberikan Allah melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Artinya darah Tuhan Yesus Kristus ya, yang mereka percayai, yang mereka imani, Paulus ingin tekankan bahwa darah itulah ya, cara Allah untuk menyatakan keselamatan, menyatakan pendamaian bagi manusia. Dan cara pendamaian yang dilakukan oleh Allah dilihat oleh Paulus sebagai sebuah anugerah. Dan yang namanya anugerah itu harus direspon dengan ungkapan syukur. Bahkan dengan pola hidup yang betul-betul hanya terarah kepada Kristus. Sekalipun mendapat tekanan dari berbagai sisi, ya, dari orang Roma, ya, dari para penguasa, dari kaisar, mereka dapat tekanan juga dari orang-orang sekitar, ya. Sekalipun ada tekanan dari berbagai sisi, namun mereka harus tetap berpegang pada prinsip iman Kristen. Karena sejatinya karya keselamatan Kristus itu bukan hanya semata-mata ketika mereka bebas dari orang-orang Roma.
terlalu pendek kita memahami tentang karya keselamatan Allah. Bukan ketika kita kemudian tidak jadi ditahan atau tidak jadi dijajah oleh orang Roma, lalu kemudian kita dikatakan, oh, orang Kristen selamat. Tidak. Ada makna yang lebih dalam tentang makna keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan itu yang sedang ditanamkan oleh Paulus kepada jemaat atau orang-orang Kristen yang ada di Roma. Ya. Di dalam ayat 6-11, perhatikan Bapak Ibu Saudara, Paulus menjelaskan bahwa umat beroleh pendamaian dan lepas dari hukuman serta murka Allah. Ya. Dan tidak mudah seseorang mau berkorban untuk orang yang benar. Ya. Mungkin ada orang yang mau berkorban untuk orang yang baik. Ya. Mungkin ada orang yang mau berkorban ketika dia menyadari, oh dia orang baik, dia sudah baik untuk saya mau berkorban untuk dia. Itu hal yang biasa. Ya. Berkorban untuk orang yang pernah baik terhadap kita itu hal biasa. Tapi berkorban untuk orang benar, makna orang benar itu adalah orang yang betul-betul hidupnya di dalam Tuhan, ya, yang sejalan dengan iman Kristen, ya. Dan ini terlepas dari kita mengenal dia atau tidak, terlepas dari dia orang baik atau tidak, tetapi karena dia mengikut Tuhan, maka dia layak menerima pengorbanan kita. Nah, itulah gambaran dari apa yang dikerjakan Yesus. Ya. Yesus mau berkorban bagi orang benar, orang yang memilih hidupnya untuk tetap di jalan Tuhan. Ya. Paulus mengajak kita untuk berefleksi. Tidak mudah loh kita mau berkorban bagi orang-orang seperti itu. Mungkin kalau untuk orang yang pernah baik kepada kita itu hal yang biasa. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mau atau rela berkorban bagi orang yang baik, Paulus melihat bahwa mungkin ada semacam balas budi, ya, ada semacam pembalasan di sana, tetapi tidak dengan karya Yesus. Ya. Kalau kita melihat orang itu jahat terhadap kita, mungkin kita enggan untuk menolongnya, mungkin kita enggan untuk berkorban baginya. Tetapi Yesus tidak demikian. Ya. Yesus mau menyatakan pendamaian bagi orang percaya. Ya, orang-orang yang mengikut Dia, itu definisi orang benar. Dan disinilah letak perbedaan dan keluarbiasaan kasih Kristus kepada umatnya, ya, kepada manusia dan dunia. Ketika dalam posisi terhukum, tertekan, berdosa, dan tidak layak, tetapi karena kasih Tuhan, ya, hati Tuhan yang terbuka untuk menolong kita, menebus kita, maka kita kemudian diselamatkan, kita dilepaskan dari hukuman maut, kita dibebaskan dari dosa. Untuk menjadi anak-anaknya, menjadi orang tebusan. Dan karena itu Paulus juga mengingatkan di sini bahwa bukan hanya jemaat harus bermegah di tengah penderitaan, tetapi jemaat juga harus bermegah di dalam kesesakan. Nah, jadi ini adalah sumber penguatan bagi jemaat Roma. Ketika kita mensyukuri anugerah Tuhan, ketika kita mensyukuri rezeki nomplok tadi, Bapak Ibu Saudara, maka bersyukurlah bukan hanya di dalam kesukaan, tetapi bersyukurlah juga di dalam kesesakan. Dan itulah kunci damai yang sesungguhnya. Jadi damai bukan berarti ketika kita bebas dari masalah, ketika kita bebas dari tekanan, tetapi makna damai di sini adalah ketika kita tetap bersuka di dalam kesesakan, ketika kita tetap bersuka di dalam tekanan itu. Bapak Ibu kalau pernah mendengar seorang bernama A.J. Muste, ya, dia pernah mengatakan bahwa tidak ada jalan menuju pendamaian, tidak ada jalan menuju damai. Kenapa? Sebab damai itulah jalan. Ya.
Jadi jangan kita mencari-cari jalan untuk sampai kepada damai ya Bapak Ibu Saudara. Aduh, aku lagi bergumul nih mencari tahu gimana sih caranya aku bisa damai. Tidak usah dicari-cari bagaimana caranya untuk bisa damai. Karena damai itu adalah jalan itu sendiri. Jalan kemana? Jalan untuk mendapatkan kesukaan. Jalan untuk sampai kepada Sang Bapa. Jalan untuk sampai kepada Sang Tuhan. Ya. Jangan pernah mencari cara untuk mendapatkan damai. Tetapi damai itulah jalan itu sendiri. Berarti Bapak Ibu Saudara telah didamaikan, maka dengan damai itulah Bapak Ibu sedang berjuang untuk hidup di jalan Tuhan. Hidup bersama Tuhan ya. Jangan kebalik ya. Aku sudah hidup di jalan Tuhan, aku sudah taat kepada Tuhan, tapi kenapa kok kayaknya aku gak damai, banyak masalah. Nah, ini yang keliru ya. Justru ketika kita hidup di jalan Tuhan, sebetulnya kita sudah memperoleh damai. Ya, justru ketika kita hidup di jalan Tuhan, maka di sanalah kita telah diperdamaikan. Ya, jadi jangan lagi mencari-cari damai ketika Bapak Ibu Saudara sudah mengikut jalan Tuhan. Karena sejatinya tidak ada manusia yang hidupnya bebas dari masalah ataupun tekanan Bapak Ibu. Ya. Jadi damai itu bukan diidentikan dengan hilangnya masalah atau pergumulan Bapak Ibu Saudara, tidak. Ya. Maka tadi dikatakan bahwa tidak ada jalan menuju damai, karena damai itu sendiri adalah jalan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca perikop Alkitab pada hari ini ya, maka perikop ini sesungguhnya berbicara tentang bagaimana inisiatif Allah sendiri yang datang untuk menghadirkan, memberikan pendamaian ya bagi umatnya, bagi seluruh manusia. Ya. Ketika manusia berada dalam situasi yang penuh dengan dosa, ya, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kebebalan, ya, maka ada kasih Tuhan yang mendamaikan ya, lewat kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dalam karya penebusan dosa. Allah hadir dan selalu hadir untuk menyertai kehidupan jemaat-jemaatnya. Allah menyelamatkan, tetapi bukan dengan cara apa yang difikirkan oleh manusia. Allah menyelamatkan, tetapi bukan dengan meniadakan persoalan. Allah menyelamatkan, tetapi bukan dengan meniadakan pergumulan. Ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, justru berbahagialah kita saat kita bergumul lalu kita mendapatkan. Kenapa? Karena disitulah ungkapan syukur kita akan semakin jauh lebih dalam dan akan jauh lebih kita kenang. Ya. Dan tentunya pendamaian dianugerahkan Allah ya, atau rezeki nomplok yang Allah berikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, tentunya rezeki ini jangan dipendam sendiri Bapak Ibu Saudara ya. Ya, Bapak Ibu kalau dikasih uang 10 juta ya, jangan disimpan sendiri. Ya, kasih persembahan ke gereja, kan gitu ya. Atau bantulah orang-orang yang memang memerlukan bantuan, kan begitu ya. Karena ini anugerah. Ya, yang tidak Bapak Ibu harapkan namun Bapak Ibu mendapatkannya. Begitu juga dengan karya pendamaian Allah. Ketika Allah telah menganugerahkan damai bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, menganugerahkan berkat yang begitu melimpah, maka jangan dipendam sendiri, bagikan. Ya. Bagikan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Artinya bagaimana cara kita membagikan damai itu? Ya, Bapak Ibu jadilah sebagai pembawa damai, kan begitu ya. Pembawa jalan itu sendiri.
Biasanya di jemaat-jemaat itu ada istilah troublemaker. Nah, troublemaker ini kebalikannya dengan peacemaker, kan begitu ya. Nah, tapi saya percaya, saya yakin bahwa jemaat GBKP Runggun Yogyakarta tidak ada yang troublemaker ya. Semuanya orang-orang baik, semuanya orang-orang damai gitu ya. Nah, bawalah damai itu. Ya, bawa damai itu bagi orang-orang di sekitar kita. Ya. Bagikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Dimulai dengan bagaimana? Dimulai dengan menebar senyum, menebar sapa, memaafkan ya. Di tengah pertikaian atau persoalan yang terjadi, bagikan maaf kepada orang-orang di sekitar kita. Layani jemaat ya, layani gereja Tuhan, layani Tuhan ya. Kita bagikan damai itu. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mengalami pendamaian, tentu kita beroleh sukacita yang merubah kita dari yang manusia lama menjadi manusia baru, ya, menjadi orang-orang benar, menjadi orang-orang yang telah dilayakkan oleh Allah. Dan sukacita ini, ya, tentunya menjadi lebih nyata ketika kita mampu membagikan damai itu atau membagikan sukacita itu bagi orang-orang di sekitar kita. Ya. Dan tugas membagikan damai itu adalah tugas kita semua. Bukan hanya tugas para pelayan Tuhan, bukan hanya tugas para pendeta, bukan hanya tugas para majelis, para penatua, ya, para pelayan, tetapi tugas kita semua. Ya. Tugas membagikan damai adalah tugas kita bersama. Ya. Tugas seluruh orang percaya yang telah diselamatkan dan didamaikan dengan Allah. Ya. Dan oleh karena itu, jemaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita pada hari ini, Yesus mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Maka tugas kita sekarang setelah keluar dari persekutuan ini, lepas dari ibadah ini, maka kita dipanggil untuk membagikan damai itu bagi orang-orang di sekitar kita. Ya. Jangan cari-cari damai, karena damai itu tidak perlu dicari, karena sejatinya damai sudah ada. Tidak ada jalan menuju damai, karena damai itu sendiri adalah jalan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan bersama. Kami belajar untuk hidup di dalam pendamaian Allah. Dan biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang dipanggil untuk membagikan damai itu, maka biarlah kami dimampukan untuk meneruskan, untuk membagikan damai itu bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, kami manusia yang terbatas. Dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami, mari Tuhan mampukan kami untuk membagikan damai bagi orang-orang di sekitar kami. Lewat kerja layan kami, lewat aktivitas sehari-hari, lewat segala perilaku kami. Inilah kami Tuhan yang bermohon kepada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ras-ras ngaku kini tekan perpulungan tadis. Aku tek mandi bata Bapa silar pasna sinapa ilang. Aku tak mandi Yesus Kristus anak. Jadi arah kesasi badia tubuh hidup bersih
Genduari ibrekan kesempatan manbanta gunanakan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Nina di bata ibas kita ngendeskan persembahan ta. O senina-seninangku ngingat perkuah ate di bata simbelen si iseh kena manbanta kupindo manbandu. Andeskenlah kulandu mandi bata saja selaku persembahan singeluh rikutken singena Athena. Sabab bagi meru arusna kam ersembah mandi bata sueras biakdu selaku makhluk sirukur. Roma 12 ayat 1. Mari si andesken persembahan ta janah ta ngendeken KEE nomor 16.
Mari kita ras-ras ertoto persembahan ras sapaat. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami sapa dan kami kenali dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Dan dalam ungkapan syukur itulah maka kami memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda sukacita kami atas segala berkat yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Biarlah segala persembahan yang boleh terkumpulkan Tuhan dapat berguna untuk pelayanan gereja Tuhan, untuk segala kegiatan di dalam memuliakan Tuhan. Dan biarlah kami semua terus dimampukan dengan rasa syukur untuk memberi, untuk membagikan segala apa yang ada pada kami bagi kemuliaan nama Tuhan sebagai sang sumber berkat dalam hidup kami. Tuhan Yesus, dalam ungkapan sukacita kami hendak berdoa bagi pelayanan gereja Tuhan GBKP Runggun Yogyakarta. Tuhan tolong berkati kami yang terlibat dalam pelayanan di gereja ini. Berkati kami dalam segala aktivitas dan kegiatan kami bersama untuk menunjang pelayanan di gereja Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan memberkati rencana kegiatan HUT KAKR yang ke-134 tahun. Biarlah di dalam rangka hari ulang tahun ini, maka kami boleh melihat adanya karya Tuhan yang begitu luar biasa di dalam pelayanan kami, di dalam pelayanan gereja Tuhan. Demikian juga untuk hari ulang tahun Zaitun GBKP yang ke-9 tahun. Tuhan juga berkati agar kami semua boleh melihat dengan sangat takjub akan karya Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami juga berdoa di dalam rencana penggalangan dana untuk pembangunan dan renovasi gedung gereja GBKP Runggun Yogyakarta. Biarlah segala proses kegiatan penggalangan dana boleh terlaksana dengan baik, dan kerinduan kami di dalam pembangunan dan renovasi gedung gereja juga boleh terlaksana. Harapan kami tidak luput di dalam Tuhan. Kami juga berdoa di dalam kegiatan musyawarah warga Sidi, warga Runggun. Biarlah kegiatan yang dilaksanakan di dalam MWSR juga boleh terlaksana dengan baik. Tepatnya pada tanggal 28 April 2024. Apapun yang sedang dipersiapkan, apapun yang akan dilaksanakan dan dikerjakan pada kegiatan tersebut, biarlah Tuhan yang beracara di dalamnya, biarlah Tuhan yang senantiasa boleh ada untuk turut campur tangan. Sebab segala yang berasal dari Tuhan adalah baik adanya. Kami juga berdoa bagi setiap warga jemaat yang berhari ulang tahun, baik mereka yang berhari ulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Tuhan berkati agar segala apa yang mereka harapkan, segala apa yang mereka rancangkan di dalam Tuhan boleh terlaksana dengan baik dalam hari-hari mereka. Dan biarlah Tuhan saja boleh menjadi tamu yang tetap di dalam kehidupan keluarga mereka. Kami juga berdoa bagi setiap warga jemaat di tengah duka cita. Ketika mereka yang berduka, Tuhan izinkan untuk mengalami kedukaan, maka biarlah mereka juga Tuhan hiburkan, Tuhan pulihkan. Mereka yang sedang dalam kondisi sakit,
Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan mereka, bahkan memampukan mereka untuk beraktivitas kembali dengan penuh syukur, dan mereka juga boleh memakai hidup mereka untuk semakin memuliakan Tuhan melalui kesehatan yang ada pada mereka sebagai anugerah Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap warga jemaat yang sedang dalam pergumulan. Mereka yang saat ini sedang bergumul di dalam Tuhan, yang saat ini sedang berharap di dalam Tuhan, mereka yang tiada hari tanpa berdoa kepada Tuhan, mereka yang selalu menaikkan ungkapan permohonan hati mereka kepada Tuhan. Mari Tuhan lawat hidup mereka, mari Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan mereka, mari Tuhan berikan apa yang terbaik bagi mereka di tengah pergumulan yang mereka rasakan pada saat ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi seluruh rangkaian kegiatan pelayanan gereja GBKP Rungun Yogyakarta. Biarlah gereja Tuhan ini boleh selalu Tuhan mau pakai di dalam pelayanannya, baik di tengah jemaat maupun juga di tengah masyarakat. Biarlah keberadaan GBKP Rungun Yogyakarta dapat berdampak baik dan positif, dapat membagikan damai bagi orang-orang yang hadir di sekitaran kami semua, di sekitaran gereja ini. Tuhan Yesus, inilah doa yang kami ungkapkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang turut hadir memberikan apa yang kami perlu dalam sepanjang kehidupan kami, menyatakan apa yang baik dalam sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perpadanan mandi bata, perpulungan tedis. Ibas kita enggo ngaloken lias ate di bata, kai ngendia si jadi perpadanan taras ia. Satendu jadi gegahku, penggelu setia man bandu. Di bata enggo mulahi manusia arah kuasa dosa, jenari idilona naksikeun keleng Athena. Oh Tuhan, kuendaskan diringku man bandu, gelah idah donienda keleng atendu arah kegeluhanku. Si peteguhi perpadanan ta man di bata aluras kita, rende arah KEE 295.
Mari kita ras-ras membalaskan pertoton Tuhan. Berkatlah naksikan keleng ate di bata, gelah ida doni enda, maka di bata arkuasa jagai dirindu. Sejadi gegahndu alokanlah pasu-pasu idur di bata nari. Lias ate Tuhan Yesus Kristus kekelengan di bata Bapa ras kerembakan kesah sibadia ras kam kerina gelah. Amin. Ibas kekelenganna ibadah tang go bacir dalam alumuhuli ngatakan bujur kita, mari kita masuk ke paksa tenang si benakan. Paksa tenang godong. Selamat hari Minggu membantah kirina, gue baca kita kundul. Bulan kita lebih mulih bagi biasana, dung ibadah ta, mankam si tertera gelarndu. Si berulang tahun turang senina kami ibas tanggal walau sepelempat ijenda nggo tertulis si pemenang lebih Nora Nadeesi Bacikam Cinder Evelyn Aselina Maela Berutarigan Dennis Joy Cindy Elovani Putri Surbakti Samuel Perangin-angin Sri Rabinantri Berumliala, Vicky Dewi Puspitasari Beruginting, Gadia Maximilian Meliala. Bagepe sila tertulis ibas lembaran momo bacikam cinder ibas singando. Ya, musik. Happy birthday to you.
Bujur nggo bacikam dundul. Selamat ulang tahun dibatasi masu-masu. Diberikan kesehatan mankam. Ibas kegeluhun bagi bas keluarga kerina. Sepeduakan mari siperdiatekan ibas bangkuta bagi sebiasana simbaru dengar reh kebaktian ibas runggun GBKP Yogyakarta. Mari kam kulebe memperkenalkan diri. Entah randalan kam ku Yogyakarta selama liburan, baci kam kulebe memperkenalkan diri. Bujur terkhusus membantu pendeta Runggun Gereja Raskrina Serayan Tuhan di Bas Runggun Yogyakarta. Kami arah Jalan Bahagia Medan, gelarku Rahmat Sinuraya, kebetulan ka pertua tahun enda berada emeritus bagelah. Jadi kami kujenda ziarah kita kan abang kami tahun si lewat ngoi dulu di Bata Sastra Sinuraya, terus kami ziarah ku Solo, turang kami sintua pe jaka ediro di Bata endam dalam kami ku jenda si sebelah enda ya ka bertanda kenca enda orang ke rumah bujur anggoni na ya agak Salam, selamat hari Minggu Man Bandu Runggun Yogyakarta. Jenda pertandakan diri kami gelar kami Ralex Elianton Ginting. Kebetulan kami skala diaken. Ras enda Nora gelarna Juniati Suranta Brutarigan. Adi asal kuta kami Linggas tuhuna. Tapi adik kami nggak tubuh Iblawan, sedangkan Nora ia anak Kuta Buluh Berteng, lo petundal, lalit ibas peta ya ke Kutandu. Ras kami tading Gundari Ibalik Papan, anak dua, si nomor sada gelarna Ferry Christian Ginting, maka kami igelari diaken Bapak Ferry Ginting. Rasi nomor 2 enda anak kami Ronald Ginting, kebetulan ia kuliah di Yogyakarta. Jadi kami kebetulan anak kami piga waris lewat sakit ya opname rumah sakit Erimina, maka kami kujenda ngenen anak kami enda. Ras Gundari puji Tuhan yang go sehat. Bujur ikatan kami Man Runggun Gereja Yogyakarta bagi anak permata si enggo ngalo-ngalo anak kami enda ras jaga ras ngerawat anak kami enda. Bujur enda mungkin kam tanda kendiri Nora kebetulan dia pemalu ya, pemuda masa lalu. Bujur katan kami membantu ibas memperkenalkan diri ndu nggo baci kam Bujur Gundari Mankam Panitia Pembangunan Renovasi Gereja Runggun GBKP Yogyakarta nggo bacikam 12. Ya, bujur minta tolong kesabaran sentisi karena sosialisasi pembangunan renovasi gedung gereja tenda. Nah, beri tampilkan dulu nak. Ya, jadi kita merencanakan akan merenovasi dan pembangunan gedung gereja ini. Sudah lama kita merencanakan dan merindukan itu. Hal ini dilatar belakangi oleh karena jumlah anggota kita ya, jumlah anggota GBKP Runggun Yogyakarta. Sebagai informasi,
kita ada 7 kakak, ada 2 yang baru datang belum masuk data, 79 kakak ya. Dan dari 79 kakak ini kalau dijumlahkan jiwa ada 250-an. Nah, kemudian ditambah dengan permata kita yang sudah mempunyai surat pindah. Sudah ada surat pindah ya, ada 200-an. Jadi jumlah keseluruhannya ada 486 ya. Nah, itu ada kaitannya dengan pemilihan pertua dan diaken. Jadi jumlah kakak di sektor Korinti itu ada 32, Filipi 23 kakak, Galatia 23 kakak dengan jumlah jiwa ya. Nah, kemudian kalau sebentar pemilihan pertua, diaken, pemilih di ketiga sektor ini 191 orang, yang belum bisa memilih 64 orang. Jumlah permata 232 orang, itu yang tercatat ya. Ada surat pindah dan surat mandah. Sedangkan yang belum ada itu kami mendata itu harus masih ada 200-an orang. Nah, kalau kita lihat setiap kali perayaan Paskah kemarin yang hadir itu 603 orang. Ya, tidak muat gedung gereja. Jadi inilah latar belakang kenapa renovasi. Sudah 10 tahunan ya kita merencanakan itu. Sambil saya berbicara barangkali panitia bisa hadir ke sini sesuai dengan rapat kita kemarin, BPH dan seksi dana. Mari kita ke depan supaya saling mengingatkan. Ya, lanjut. Jadi inilah latar belakang secara singkat ya. Kenapa perlu pembangunan dan renovasi. Lanjut Nopri. Nah, lalu ini exciting ya, gambar gereja kita pada saat ini, Rumah Adat Karo. Nah, kemudian yang kita inginkan, nah seperti ini suasana ya. Nah, kemudian tujuan utama kita dalam renovasi dan pembangunan ini adalah tentunya penguatan struktur, penambahan kapasitas. Jadi dengan pembangunan dan renovasi ini kapasitas tampung gereja kita 500 orang. Jadi ini nanti ke sana habis ya, supaya gambaran. Dinding di sana nanti diperluas, kemudian yang di belakang itu yang selama ini teras akan naik lantai 2 ya, kemudian ditambah ke sini 6 meter. Jadi di atas nanti diperkirakan bisa kapasitas 90 orang. Ya, tidak terang ya, kira-kira. Jadi kita nanti ini letter L di atas lantai 2, terus letter L ya, nggak jelas gambarnya. Nah, kemudian lanjut ya. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Enda si enggo i pikirkan panitia ya, didengar kari masukan tidak tertutup kemungkinan ya, lengasi rok-rok nih bahasa Karona. Ya, jadi ini lantai 2. Nah, kira-kira seperti itu nanti kondisi di dalam. Jadi ada ruangan, kemudian di atas ada lantai 2. Lanjut Nopri. Nah, jadi fitur gereja ini nanti tanggal 21 secara lengkap akan disampaikan oleh ketua panitia kita ya, panitia lokal, Pertua Andreas Tamilala akan menyampaikan secara lengkap. Lanjut. Nah, ini total dana yang diperlukan itu 4,5 M. Ya, dengan perincian 1 M itu melalui jemaat ini itu harus ada ya, minimal 30%. Jadi sudah hampir 4 tahun ini ada penggalangan dana secara klasis, 2 runggun setiap tahun ya. Minimal 30%, 4,5 juta, jadi 1 M 4 juta, 4,5 M ya. 1 M-nya itu nanti dari kita, kemudian 3,5 M itu nanti penggalangan dana ya di Jakarta, di sekitar Jakarta. Nanti apakah tempatnya di gedung Pertamina atau ada gedung baru sekarang
namanya Gedung Rudang ya, yang pemiliknya Brigjen Purnawirawan Jadiate Ginting Bapak Sari. Apakah di situ nanti? Nah, jadi dalam rangka penggalangan dana inilah nanti di tanggal 21 kita akan membuat janji iman. Saya kira tentang janji iman ini kita sudah terbukti. Saya kira gedung di belakang ada rumah pendeta, ada aula di atas, ada 4 ruangan sekolah minggu, lalu ada konsistori, kemudian rumah koster dan kamar mandi kita. Waktu itu dibutuhkan dana sekitar 2M, itu internal GBKP Jogja dan para penyumbang. Ya, jadi artinya pengalaman kita sudah membuktikan itu. Nah, tentunya misi nanti ya, supaya jangan berulang-ulang. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rangka itulah saat ini kami mau menyampaikan kepada kita. Sebenarnya ini kan pekerjaan ini dari, oleh, dan untuk kita semua ya. Untuk kita semua. Jadi langkah-langkah nanti yang pertama untuk Permata kami akan membagikan Google Form. Ya, nanti bisa diisi tentunya di belakang Permata semua ada orang tua yang penuh dengan kasih. Nah, itu yang kita harapkan, sampaikanlah kepada orang tua, ini adalah untuk generasi Karo di masa kini dan di masa depan. Ya, jadi kami pernah mencatat orang Karo pertama datang di Jogja kuliah di UGM itu tahun 1950. Yang saya ingat itu Bengkila Dr. Andus Atar Tarigan, 4 periode mencari Dirjen Puot. Tahun 52 ada datang di sini Mama Masri Singarimbun, Prof. Ate Barus, termasuk mertua saya dan lain-lain ya. Kemudian 54, 56 seterusnya, termasuk mama kami Bapak Tuahta sempat kuliah di UGM, tetapi karena dapat sekolah kedinasan ya mah, mengikuti sekolah kedinasan dan seterusnya ya. Ya, jadi boleh dikatakan Jogja ini adalah kawah candra di muka, tempat persemaian para pemimpin gereja, pemimpin masyarakat dan pemimpin bangsa dan negara. Kita tidak rasa karena kita di sini, tapi ketika kita keluar, luar biasa Jogja itu ya, mencetak kader. Nah, oleh sebab itu kita berkepentingan supaya bisa diadaptasi dengan pembangunan gedung gereja ini. Nah, sedangkan kepada kita nanti keluarga, ini kita akan membagikan formulir isian untuk janji iman. Nah, kita nanti tentunya kesaksi badia Garabas Pusuh Terdahin yang akan menuntun kita untuk menjadi berkat ya, sesuai dengan sasaran pelayanan kita GBKP tahun 2024 ini adalah berkarya berguna bagi orang lain. Ya, ada tambahan dari bendahara? Ya, mari silahkan. Ya, bujur, piga-piga kami mengikuti sidang klasis Bekasi Denpasar. Jadi momentumnya untuk lelang-lelang enda 2 kali nari. Seterusnya kali selama 2 tahun maka baci mengikuti lelang. Jadi seharusnya sangat informasinya memang untuk kondisi Yogyakarta ya, perban melala dengan gereja-gereja membutuhkan biaya untuk pembangunan, tapi perban kondisi gereja hampir 40 tahun. Jadi kita tidak memahami bagaimana kondisi struktur daripada bangunan. Sementara Yogyakarta adalah merupakan sesarnya ya, wilayah gempa. Jadi kita berharap dengan kondisi sekarang ini ya, kita mau memang betul-betul untuk
membangun, ya, merenovasi secara keseluruhan. Memang melala ketertarikan khususnya alumnita, ya, si Jakarta Nari P cukup mendukung. Tapi sada bagi si katakan pertuan dai, ya, litmen adangan tak lebih, ya, bagi kondisi ibas Semarang, ya, Semarang ia 25 kakak, ya, tapi ngolit ada ngena sekitar 1,5 miliar. Jadi ia ngor bacir ban lelang. Jadi harapan tamin si kita bes internal B, ya, bagi anak-anak tak permata bahwasanya memang Yogyakarta adalah merupakan satu ikon daripada permata, ya, pemimpin masa depan daripada GBKP. Jadi kita berharap supaya gereja Enda lebih kondusif, ya. Jadi lana elit ia ruangan VIP darat, jadi ngobaci ia ibas dalam sada gedung, ya, Enda harapan ta, ya, adi siras-raskan toto kita, ya, yakin pasti dibata simbrekan jalan keluar kerina, ya. Kuaka Enda saja mankam kak. Kami mewakili seksi dana lokal sangat mengharapkan Manbanta Krina kerjasama minggu depan silakukan janji iman bagindai singgo iturikan Bapak Esi ras Bapak Loren. Maka tamu kami si hadir pewarienda adi ngobanci iberikan du janji iman ikatakan kami bujur ibas Krina partisipasi itu, maka dai ikatakan maka proposal secara klasis harus idungi tanggal 6 minggu depan, tapi dengan syarat harus lead lebih dana ibas GBKP Yogyakarta Nari. Si butuhkan 4,5 M. Maka mari ertoto kita Krina ibas rumah tanari, maka minggu depan si putuskan janji iman. Janji iman Enda ibrekan tidak sekaligus, ya, dicicil dalam 1 tahun. Jadi mari hari-hari kita Krina ibas sada keluarga askai banci si sumbangkan untuk rumah Tuhan ini. Enda saja ibas kami nari bujur, Tuhan memberkati kita Krina. Ya, yang terakhir informasi pelaksanaan penggalangan dana secara klasis Bekasi Denpasar sudah ditentukan waktunya tanggal 26 Mei. Ini nanti di Jakarta di 2 gedung ini, apakah di Pertamina atau di gedung Rudang. Permintaan sebenarnya supaya jangan macet itu di gedung Pertamina Cempaka Putih. Nah, kemudian yang kedua, yang terakhir sekali adalah struktur struktur tadi. Jadi ada 2 kepanitiaan, panitia lokal di Yogyakarta ini yang merencanakan gambar RAB dan pelaksanaan pembangunan itu panitia lokal. Yang ketuanya itu adalah Pertua Andreasta Sembiring Meliala. Kemudian ketua 1 adalah Pertua Nande Erik. Ketua 2 Bapak Gresia Purba, sekretaris kami. Sekretaris 2 adalah Pertua Emeritus Arbi Bangun, Bendaharana Bapak Lauren, Bendahara Duana Diaken Idawati Beru Purba. Sedangkan di seksi dana udah ada berdiri di sini, ditambah dengan kakak kami Nande Deta dan Dian Apando. Sedangkan seksi Nande Aditya, Nande Aditya 4 orang. Kemudian di perizinan ada Nande Ketsia, Sinuraya Buru Meliala dan Nande Loren, ya, Ginting Buru Sebayang. Sedangkan di seksi doa ada Nande Emo, Nande Deta. Kemudian di dokumentasi ada Nopri, ada Pratama Sebayang dan kawan-kawan.
dan di panitia penggalangan secara klasis ini ketua umumnya kita mencari kemana-mana, sudah menjumpai beberapa orang, ternyata yang terbaik dikasih Tuhan orang dalam sendiri. Ya, Edimon Ginting itu yang ternyata menjadi ketua panitia umum. Sekarang dia country director ADB, Asian Development Bank di Bangladesh. Ketika ditanya, puji Tuhan beliau bersedia. Sebelumnya sudah ditanya banyak orang ya, alumni kita memang khusus untuk alumni. Nah kemudian di sekretaris umumnya itu ada permata kita dulu, Dora Bru Ginting. Oh ini Ginting semua. Kemudian bendahara ini yang sedang kita rayu Bru Ginting juga kayaknya. Anaknya, adiknya Sari ya, sedang dirayu. Nah, dalam rangka itulah maka pendeta kita sudah hampir seminggu di Jakarta. Jadi ini Bru Tarigan ini pengkhotbah kita hari ini cuman dalam beberapa hari mempersiapkan, termasuk sore nanti pendeta Jennifer. Ya, kemudian pendeta Pertuan Andi Erik bersama-sama mereka berkeliling di Jakarta dan hari ini ditemani lagi oleh ketua panitia. Dan di siang nanti ada pertemuan antara tim Jakarta ini dengan alumni kita. Inventarisasi alumni lebih dari 500 orang. Ya, terdiri dari 2 golongan. Itu sebutan saya. Alumni di bawah 78 itu berhimpun di dalam namanya Jogja Primsa. Saya sering ikut, tahulah kalau sudah usianya di atas 65-70, nai, sangat kami Yogyakarta dengar, nai, ya begitulah komunikasi Zaitun. Kemudian yang kedua adalah kaum muda yang masih sangat produktif. Kok tiba-tiba saya lupa namanya? Sadanioga, ya itu di Jakarta dan sekitar. Jadi cukup kreatif semua dan inilah yang akan banyak jadi panitia. Kemudian yang selanjutnya adalah alumni kita yang tamatan masih 2 tahun sampai 5 tahunan, juga cukup banyak di Jakarta. Jadi ini mohon dukungan, sekaligus yang terpenting adalah doa supaya Tuhan sebagai kepala gereja ini menolong kita semua, itu yang paling penting. Ya, Tuhan memberkati. Kalau nanti tanggal 21 kita bolehlah bertanya jawab nanti, karena Pertua Bapak Gebi mempersiapkan bahan sekaligus dengan gambar yang lebih lengkap ya. Nanti kita akan bisa berdiskusi di situ. Nah, barangkali inilah yang bisa kami sampaikan sementara dan mohon nanti kesediaannya ketika kami akan membagikan form ya, daftar isian. Kemudian kepada Permata nanti kami kirimkan secara elektronik ya, Google Form. Mohon diisi setelah berdiskusi dengan orang tua tentunya harapan kami. Ya inilah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang bisa kami sampaikan informasi. Bujur melalai Ibas perhatianta. Mohon maaf adilit kata-kata si lah berkenan Ibas syukur bas pengerana kami. Bujur Tuhan si masu-masu kita kerina. Selamat hari Minggu. Ya, bujur mankam panitia ya, sehingga memberikan informasi berkaitan pembangunan renovasi gereja ibadah Tanggodung ya. Selamat hari Minggu man bantah kerina. Cek
lihat saat teduh jaminan geluhku. Tergunduh aku kubas dalindu, Yesus Kam terangi bas geluhku. Oh kesabadia bengketi lamin pusuku segera Tuhan kini tanganku.